Selanjutnya, alhamdulillah, pemateri pertama kita yaitu Kang Nofri Firmansyah sudah hadir ya, Kang? Kang Nofri. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Kang Nofri? Nah, baik teman-teman semua, semoga baik-baik juga ya. Semoga Allah jauhkan kita dari segala wabah dan musibah. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana, Kang Nofri? Sudah siap untuk mengisi materi? Aduh, materinya berat banget kali ya. Allah, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi Amin. buat saya. Siap, siap, siap. Oke, sebelum kita mulai materinya, mungkin kita biar lebih kenal dulu, kita baca CV-nya Kang Nofri dulu ya. Boleh. Untuk tim media, di share screen. Oke, ini dia pemateri pertama kita. Beliau seorang yang lahir di Jambi pada 21 November 1995. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dengan predikat cum laude pada September 2020. Masya Allah. Beliau juga research abstraknya diterima di World Institute of Flying Dubai. Inilah dia Kak Nofri Firmansyah DRG. Kepada Kak Nofri dipersilahkan. Baik, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman dari Impactivis yang sudah mengundang saya dan mempercayakan saya untuk amanah ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pagi ini menjadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Nofri Firmansyah, lahir di Jambi 21 November 1995. Alhamdulillah 2017 kemarin diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa Unpad, sehingga bisa kenal sama Kang Jul, Kang Angga Juliana. Gitu. Oke, hari ini saya diminta untuk mengajak teman-teman semua berdiskusi tentang prophetic leadership. Prophetic leadership adalah sebuah kepemimpinan yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kayaknya nggak apa-apa deh biar saya aja yang share screen biar enak. Kelihatan nggak teman-teman? Sudah, Kak? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu prophetic leadership sih sebetulnya. So, without further ado, teman-teman siap-siap, let's begin our journey. Oke. Awal utamanya adalah tentang leadership, karena inti tadi adalah tentang leadership. Leadership adalah tentang influencing, bagaimana kita bisa menjadi influence buat orang lain. Nothing more, nothing less. Cuman itu loh intinya leadership. Leadership itu adalah bagaimana kita membuat orang lain melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu yang kita mau, tapi orang lain itu merasa itu adalah kemauannya dia. Ini adalah tentang tadi influencing. Nah, kemudian apa itu prophetic leadership sih? Kalau kita bahasnya prophetic leadership, bahwa kunci utamanya adalah prophetic leadership adalah masih tentang influencing people. Apa kemudian yang menjadi tujuannya adalah to get their true happiness and prosperity in life and afterlife. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan kesejahteraan yang hakiki di
hidup dan hidup setelah kehidupan itu. Jadi prophetic leadership adalah tentang itu semua, tentang bagaimana kita kemudian bisa membuat orang lain uh, menjalani hidupnya dengan atau menjalani sesuatu dengan bahagia dan mendapatkan kesejahteraan atas apa yang dilakukannya, baik itu kesejahteraan di dunia maupun setelah kehidupan kita di dunia ini. Karena ini yang kemudian akan menjadi tempat berkumpulnya kita nanti secara abadi di kehidupan setelah kematian. So, apa-apa saja sih yang harus kita penuhi untuk menjadi seorang prophetic leader? Nah, yang pertama memiliki keimanan atau memiliki keteguhan yang kuat terhadap suatu kepercayaan. Nah, beriman ini adalah suatu asas yang menjadi asas utama. Kenapa sih beriman menjadi asas yang utama? Karena seorang leader itu akan menjadi sandarannya orang-orang, akan menjadi sandarannya anggota-anggotanya nanti, akan menjadi sandaran tim-timnya nanti. Sehingga ini yang diperlukan. Dia perlu sandaran yang kuat pula. Itulah fungsi dari keimanan. Menjadi sandaran seseorang untuk kemudian menjadi kekuatan orang itu untuk pula menjadi sandaran bagi orang lain. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah karena kita berbicara tentang prophetic leadership, maka menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Karena sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Nah, banyak sekali yang bisa kita jadikan teladan dari sifat-sifat Rasulullah. Diintisarikan menjadi 4 sifat. Yang pertama itu sidik atau benar. Benar di sini bukan cuma benar dalam perkataan, tapi dalam perbuatan. Kalau katanya Tan Malaka itu adil mulai dari dalam pikiran. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar, maka jangan kita kemudian hakimi orang karena tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Maka dari itu, pertama yang harus kita lakukan adalah berbuat benar dulu, baru berkata benar. Sehingga apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita katakan. Ada cerita dari Mahatma Gandhi tentang walk the talk ini, tentang berbuat benar dan berlaku benar. Tentang Mahatma Gandhi yang dikonsultasikan oleh seorang ibu-ibu yang membawa anaknya karena anaknya sakit. Nah, ibu ini udah datang ke beberapa dokter dan hasilnya adalah dokter-dokter itu menyarankan bahwa anak ibu ini nggak boleh makan garam dulu. Jadi karena garamlah penyebab sakitnya anak ini gitu. Nah, kemudian tapi sakitnya ini sudah beberapa kali konsultasi, sakitnya ini nggak sembuh-sembuh gitu. Sakitnya ini nggak sembuh-sembuh. Karena anaknya susah banget berhenti buat makan garam. Karena itu udah kayak pelengkap makanannya orang India lah ketika itu. Nah, sehingga ibu ini akhirnya datang ke Mahatma Gandhi. Sampainya di Gandhi, apa yang Gandhi bilang adalah, kembali ke saya 1 minggu lagi. Nah, kemudian setelah 1 minggu berselang, ibu itu datang lagi ke Gandhi. Setelah datang lagi ke Gandhi, yang Gandhi bilang adalah, anak ibu nggak boleh makan garam. Sama aja kan? Sama aja. Tapi, yang terjadi adalah, anak itu betul-betul berhenti makan garam, dan akhirnya sembuh. Akhirnya di minggu berikutnya, ibu itu datang lagi ke Gandhi dan bilang, dan tanya ke Gandhi, apa yang kemudian membedakan engkau dengan tabib-tabib atau dokter-dokter yang sudah saya datangi? Dan Gandhi bilang bahwa 1 minggu yang ketika dia disuruh, ketika dia datang pertama, dan Gandhi bilang datang lagi 1 minggu lagi itu, nah di situ dalam 1 minggu itu Gandhi berusaha buat berhenti makan garam juga, sehingga
apa yang dia sampaikan betul-betul terilhami atau terinternalisasi dalam dirinya sendiri gitu. So, ketika teman-teman pengen menginfluence orang lain, ketika teman-teman pengen berbuat benar, sehingga nantinya mungkin dampak positifnya adalah bisa menginfluence orang lain, maka teman-teman pertama sebelum berkata benar adalah berbuat benar dulu. Itu yang salah satu yang bisa kita ambil. Kemudian sifat berikutnya adalah amanah atau dapat dipercaya. Nah, inilah yang kemudian harus teman-teman, harus kita semua miliki. Amanah ini dalam setiap tugas-tugas apapun, bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas apapun. Karena seorang pemimpin itu teman-teman dinilainya bukan dari posisi yang dia punya, tapi kontribusi yang bisa dia lakukan, kontribusi yang dia miliki. Sehingga disitulah sifat kepemimpinan seseorang itu keluar gitu. Mungkin kita banyak lihat sekarang ya, pemimpin-pemimpin yang kemudian kita nggak merasa sedang dipimpin atau tidak merasa punya sifat kepemimpinan atau wibawa kepemimpinan yang otentik, yang tidak dibuat-buat. Mungkin karena tadi masalah pertanggungjawaban ini. Bahkan hal-hal kecil pun harus menjadi tanggung jawab. Bahkan ketika kita tidak dalam posisi yang tinggi pun, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kemudian menjadi amanah yang buat kita. Nah, yang ketiga ada fatonah. Nah, fatonah ini atau cerdas, ini adalah salah satu kunci untuk menjadi seorang pemimpin. Bahwa seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan yang luas. Gitu. Kalau kita lihat di Indonesia, kita punya Bung Hatta. Bung Hatta ini punya puluhan ribu buku, teman-teman, di perpustakaannya. Kenapa sih penting buat menjadi cerdas? Kenapa sih penting buat memiliki pengetahuan? Pertama, ada prinsip al-ilmu qabla amal. Ilmu sebelum pekerjaan. Yang kedua, kita itu bekerja seperti teko. Apa yang ada di dalam kita, itulah yang kemudian keluar. Nah, ketika di dalamnya teh, maka keluarnya teh. Ketika di dalamnya kopi, maka keluarnya kopi. Ketika di dalam otaknya air putih, maka keluarnya air putih. Sehingga ketika mungkin banyak juga sekarang pemimpin yang ngomongnya ngaco, kemudian ngomongnya dibuat-buat, kayak tidak otentik lah. Mungkin karena apa yang di dalam pikirannya memang cuma segitu gitu. Sehingga inilah yang pentingnya literasi, teman-teman. Sejarah-sejarah perjuangan adalah sejarah-sejarah literasi. Kita tidak mungkin bebas dari imperialisme kalau misalkan literasi-literasi itu nggak jalan. Kalau misalkan sekolah-sekolah itu bahasnya tentang pertukangan, cuman skill-skill dasar gitu. Nggak akan selesai. Gitu. Karena dari sanalah intinya. Kalau kata Descartes itu, Dobito ego cogito, cogito ergo sum. Dari pertama itu bertanya-tanya dulu. Bertanya-tanya, kemudian ketika aku bertanya-tanya, maka aku berpikir. Ketika aku berpikir, maka aku ada. Inilah yang menjadi intisari, teman-teman. Bahwa kecerdasan, isi otak kita, isi kepala kita adalah hal yang penting, apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin. Karena itulah nanti yang akan keluar dari mulut kita dan akan menjadi tindak tanduk tingkah laku kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah intisari yang keempat adalah tentang sifat-sifat teladan yang Rasulullah adalah tablik atau menyampaikan. Nah, apa yang harus disampaikan adalah ketika teman-teman menjadi pemimpin, teman-teman harus bisa transfer of value dan transfer of knowledge kepada timnya teman-teman sekalian. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa ketika sebelum mulai rapat, teman-teman kasih knowledge yang teman-teman tahu, value yang teman-teman tahu. Agar apa? Agar organisasi nggak cuma jadi
event organizer doang, agar organisasi nggak cuman menjalankan tanggung jawab doang. Karena intinya organisasi itu adalah kita bisa membuat tim kita menjadi sejahtera dan kemudian bertambah pengetahuannya atau bisa bertumbuh. Itu intinya organisasi, teman-teman. Jadi, sebelum kita bisa menyampaikan tadi, intinya kita harus punya pengetahuan dulu. Kita harus cerdas dulu. Jadi, literasi itu sangat penting. Oke. Yang ketiga adalah semangat berjuang di jalan Allah. Diambil dari surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Hai Nabi Muhammad SAW, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan oleh orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti bahwa berjihad itu sebagai ibadah. Nah, apa yang bisa kita ambil adalah tentang semangat perjuangan. Bahwa intisari dari berjihad atau berjuang itu adalah semangatnya. Semangat itu dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari tujuannya. Kalau kita berbicara tentang prophetic leadership, maka bahasa tentang tujuannya adalah berjuang di jalan Allah. Maka define dulu tujuan teman-teman. Tentukan dulu visinya teman-teman apa. Visi ini penting teman-teman. Apa yang kemudian menjadi rahasia ditaklukkannya Konstantinopel oleh pasukan Muhammad Al-Fatih adalah punya visi yang sama. Dari atasan sampai bawahan, sampai tukang-tukang angkat meriamnya, tukang-tukang angkat pelurunya, punya visi yang sama untuk membebaskan kota Konstantinopel. Maka ketika kita punya tim, ketika kita punya kelompok yang bisa kita influencing, kita harus bisa define tujuan yang jelas, kita harus bisa transfer. Salah satu yang bisa kita transfer adalah tujuan. Tujuan kita harus bisa kita transfer ke teman-teman kita. Agar kemudian mereka punya semangat. Karena kenapa sih penting tujuan ini? Karena inilah yang kemudian menumbuhkan semangat kita. Gitu. Kalau misalkan kita nggak punya tujuan, lalu berjuang buat apa? Kembali lagi, mungkin apa yang dilakukan di organisasi, apa yang dilakukan di komunitas, mungkin hanya melaksanakan tanggung jawab doang. Jadi, yang penting adalah tujuan. Kita punya tujuan dulu, define tujuan kita apa, define visi kita apa, sehingga semangat ini akan tumbuh. Yang keempat, haruslah humanis. Ali Imran 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita haruslah tentu bersifat humanis. Humanis ini tentu mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita bisa nggak sih memanusiakan diri kita sendiri, baru kita kemudian memanusiakan orang lain. Gimana sih memanusiakan diri kita tuh? Tentu kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus tahu kapasitas diri kita, tahu kemampuan diri kita. Ketika kita merasa tidak mampu, tetapi kita tetap melaksanakan sesuatu, maka bisa jadi itu adalah bentuk inhumanitas terhadap diri kita sendiri. Beda ya tentang ini, tentang merasa tidak bisa dengan punya keinginan buat belajar. Memang awal-awalnya sama-sama nggak bisa. Tapi ketika kita punya keinginan buat belajar, maka kita akan terus improve, dan terus berkembang. Nah, jangan sampai kita tidak menjadi pribadi yang humanis bagi staf kita. Jangan sampai orang-orang yang bekerja bareng kita, tim-tim kita hanya diperlakukan seolah-olah seperti robot. Gitu. Jangan sampai karena kita strict to the goal, strict sama tujuan, kita lupa bahwasanya yang kerja bareng kita itu adalah manusia-manusia juga, gitu. Yang punya rasa capek, yang punya perasaan, yang kemudian harus kita pikirkan juga, gitu teman-teman. Sehingga dalam bukunya John C. Maxwell tentang leadership,
bahwa ketika teman-teman bisa masuk ke dirinya timnya teman-teman, maka itu adalah taraf tertinggi dalam leadership. Ketika teman-teman bisa menginfluence perasaannya, maksudnya menginfluence perasaannya mereka tuh, teman-teman bisa membawa influence positif dalam perasaannya mereka. Seperti contohnya misalkan dengan bekerja bersama teman-teman, mereka menjadi bahagia gitu. Tadi inti awal dari punya true happiness, true prosperity in life and after life. Oke, kalau tadi kita bahas requirement, sekarang proses. Nah, yang pertama kematangan dalam beragama. Kenapa ini penting? Tadi sebelum kita logikanya, sebelum kita berlayar, kita harus punya kapal yang baik dulu, kapal yang kokoh dulu. Nah, jadikanlah ilmu-ilmu dalam beragama ini sebagai pondasi-pondasi pembangun kapal kita. Sehingga ketika kita berlayar ke lautan yang luas, kita nggak terombang-ambing sama lautan. Kita bukannya mewarnai, tapi justru jadi terwarnai. Gitu. Kita bukan menginfluence, tapi malah kebalikannya, kita yang di-influence. Jelek-jeleknya apalagi kalau yang dapat itu adalah nilai-nilai yang tidak baik, nilai-nilai influence yang tidak baik. Nah, yang kedua adalah pengamalan ajaran agama. Tadi al-ilmu qabla amal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita berilmu dulu. Yang kedua adalah kemudian bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Karena ilmu-ilmu yang tidak diamalkan akan kemudian menjadi ilmu yang hanya yang sia-sia gitu. Oke. Ada asas juga yang penting tentang menjadi seorang pemimpin yang baik adalah menjadi seorang great followers. Gimana sih caranya menjadi great follower? Yang pertama kita harus punya pemahaman tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah tentang keikhlasan kerja kita. Kemudian tentang pengamalan ilmu tadi, jihad atau semangat dalam perjuangan tadi, kemudian pengorbanan, lalu kita punya ketaatan terhadap atasan kita, kemudian keteguhan dalam nilai-nilai yang dibawa dalam organisasi, totalitas dalam melaksanakan organisasi, keterikatan hati dalam organisasi kita, dalam komunitas kita, kemudian rasa tenang, puas atau kemantapan hati terhadap pemimpin. Sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu, maka kita akan menjadi pribadi yang kemudian betul-betul total dalam berkegiatan atau melaksanakan amanah. Nah, terakhir ada sebuah hadis tentang kepemimpinan dari kitab hadis riwayat Bukhari nomor hadis 854 kalau nggak salah. Coba saya cek lagi ya, 800. An Ibni Umar radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan. Setiap dari kalian adalah pemimpin. An ra'iyatihi imamu ra'i wa mas'ulan. Setiap imam, setiap penguasa, setiap pemimpin, setiap penguasa adalah pemimpin. Ar-ra'iyatihi war-rajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulan. Setiap suami adalah pemimpin. Ar-ra'iyatil wal mar'atu ra'iyati fi baiti zaujiha wa mas'ulan. Setiap istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Ar-ra'iyatihi
ar-ra'iyatiha wal khadimu ra'i fi mali sayyidi wa mas'ulan. Setiap hamba, setiap pelayan, setiap bisa diartikan sebagai anak-anak laki-laki juga adalah pemimpin bagi harta tuannya, harta orang tuanya. Ar-ra'iyati wa kullukum ra'in wa mas'ulan. Ar-ra'iyati. Jadi, setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita manusia adalah pemimpin. Dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya kita. Tentang setiap tanggung jawabnya kita. Tentang setiap amanah-amanahnya kita. Mau menjadi pemimpin seperti apakah kita adalah pilihan bagi kita. Saya selalu bertanya-tanya pada diri saya. Saya ini jauh-jauh merantau dari Jambi. Saya tuh mau diingat sebagai orang yang seperti apa sih selama di kampus? Ini contoh kecilnya. Saya tuh mau diingat seperti jadi seperti orang yang seperti apa sih di kampus? Akankah teman-teman saya merasa kehilangan ketika nggak ada saya, atau bahkan merasa senang kalau nggak ada saya? Akankah saya diingat sebagai alumni yang biasa-biasa saja, atau alumni yang kemudian punya sesuatu karya buat kampusnya? Jadi, sekarang adalah momentum kepemimpinan teman-teman semua. Jangan sampai momentum kepemimpinan ini kemudian menjadi hal yang sia-sia. Jadi, manfaatkanlah momentum kepemimpinan kita dengan baik, agar kemudian kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita juga bisa membawa orang lain bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.